semangat keberagaman. Apakah keberagaman dan perbedaan harus menimbulkan pertikaian dan perpecahan? Bagaimana agar perbedaan tidak menjadi masalah? Bagaimana perasaan dan kehidupan kita jika masalah keberagaman dan perbedaan dapat diselesaikan secara baik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting dan harus dijawab ketika kita mempelajari tentang harmoni keberagaman dalam masyarakat di Indonesia. Simak penjelasan video ini sampai selesai. Kita akan membahas harmoni keberagaman masyarakat di Indonesia. Makna keberagaman dalam berbagai bidang budaya, ekonomi, gender, dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama dalam bidang sosial. Dilihat dari beragamnya agama dan kepercayaan suku bangsa, golongan usia, pola hubungan dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Sementara dalam bidang budaya, setiap kelompok masyarakat memiliki budaya masing-masing dalam berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, masalah ekonomi menjadi salah satu masalah yang menjadi perbedaan dalam masyarakat. Sementara dalam bidang gender, masalah penyikapan masyarakat terhadap peran berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan juga masih beragam dalam masyarakat Indonesia karena dipengaruhi budaya. Masalah kodrat laki-laki dan perempuan kadang-kadang masih dipersamakan dengan masalah gender. Berikutnya, harmoni berasal dari bahasa Yunani, yakni harmonia, artinya terikat secara serasi, berada pada kebersamaan. Harmoni pasti berhubungan dengan sesuatu yang berbeda-beda, namun dalam keserasian sehingga menghasilkan sesuatu yang indah dan damai. Dalam keberagaman dibutuhkan harmoni agar tidak mengutamakan kepentingan yang berbeda, tetapi serasi mengutamakan kepentingan bersama. Prinsip harmoni dalam keberagaman bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat, bangsa, dan bernegara ini merupakan jabaran dari nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Egalitarisme atau kesetaraan, yakni mengutamakan kesetaraan meski berbeda. Yang kedua, saling pengertian meskipun berbeda. Dan yang ketiga, toleransi, yakni membiarkan orang lain melaksanakan sesuatu yang menjadi keyakinan dan sikapnya. Yang keempat, kerjasama, yakni mengutamakan kerjasama antar sesama anggota masyarakat. Dan yang kelima, keterbukaan, yakni sikap mau menerima pihak lain atau pandangan yang berbeda. Dan yang keenam, penghargaan atas prestasi, menghargai pihak berdasarkan prestasi atau hasil kerja secara sportif. Permasalahan keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama, konflik berdasarkan tingkatannya, konflik ideologi dan politik, sementara berdasarkan jenis kelompok yang berkonflik, ada konflik antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan. Sementara berdasarkan pihak yang berkonflik, konflik antar individu dalam kelompok atau berbeda kelompok, dan konflik antar kelompok. Penyebab konflik itu sendiri, yang pertama tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, norma-norma sosial kurang atau tidak berfungsi dengan baik, adanya pertentangan norma dalam masyarakat, sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas, kemudian terjadinya proses disasosiatif dalam masyarakat. Penyebab konflik keberagaman di Indonesia, perbedaan antar individu yang tidak dapat diselaraskan, benturan kepentingan, perubahan sosial, dan perbedaan kebudayaan. Akibat dari keberagaman ini sendiri ada dua, yakni akibat positif. Yang pertama, bagi individu meningkatkan kearifan dalam menghadapi masalah, sementara bagi masyarakat semakin menguatkan rasa solidaritas, sementara bagi bangsa, kehidupan bangsa dan bernegara semakin dinamis. Akibat negatifnya bagi individu, kehidupan menjadi terganggu, misalnya kerugian harta benda, sakit secara fisik maupun psikis, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat, akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, kehancuran fasilitas umum, bahkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sementara bagi bangsa dan negara, akan menimbulkan disintegrasi atau perpecahan bangsa yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, menghambat jalannya pembangunan nasional, memudahkan masuknya pengaruh atau kepentingan asing yang dapat merusak bangsa dan negara. Upaya penyelesaian masalah akibat keberagaman masyarakat di Indonesia. Ini yang pertama ada upaya langsung atau represif, yaitu tindakan langsung dan cepat mengatasi masalah. Yang kedua ada upaya pencegahan, yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya masalah. Yang ketiga upaya pengobatan atau kuratif, yaitu upaya penanggulangan akibat masalah yang timbul. Penyelesaian masalah keberagaman, yang pertama ada kompetisi, yang kedua ada menghindari, yang ketiga ada akomodasi, kolaborasi, pengurangan konflik, mediasi, dan pengadilan. Sementara upaya preventif atau pencegahan, upaya individual yakni meningkatkan kesadaran diri sebagai bagian dari masyarakat, upaya masyarakat menghormati budaya lain, melestarikan budaya lokal, dan saling mendukung. Masalah yang muncul dalam masyarakat yang beragam ini membutuhkan upaya-upaya nyata dari berbagai pihak secara terus-menerus, baik secara individual, masyarakat, maupun pemerintah. Demikian materi tentang harmoni keberagaman masyarakat di Indonesia. Saya Fitriani, terima kasih.